Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang peraturan terbaru mengenai pajak. Di kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Istiqomah Jundari, yang kedua ada Leginia Bremita, yang ketiga ada Nukyantina Rahmadani, yang keempat ada Refli Yanto Putra, yang kelima ada Skerly Fadilah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 62 tahun 2021. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah DIA keluar dan pajak penghasilan yang berlaku. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia perlu mendapatkan perjanjian sebagai salah satu perwujudan kewajiban. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pajak. Yang pertama, prinsip kepastian atau certainty. Prinsip kepastian memberikan kemudahan bagi wajib pajak mengenai objek pengenaan pajak, besar pajak atau dasar pengenaan pajak, serta segala tata cara dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua yaitu prinsip kecocokan atau kelayakan atau biasa disebut dengan konvensi, yaitu pemerintah mengutamakan serta memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak, sehingga orang yang dikenakan pajak akan senang hati dan tulus memenuhi dan membayar kewajiban pajaknya. Yang ketiga, prinsip ekonomi atau ekonomi, yaitu pemerintah akan menerima sistem perpajakan yang efektif dan efisien, seperti biaya pemungutan pajak yang rendah. Jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari beban pajak yang dikenakan. Baiklah, saya Refli Yanto Putra akan menjelaskan konsep terbaru mengenai pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Tujuan dari perpajakan. Tujuan perpajakan tersendiri terbagi dari 5, yaitu yang pertama meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan pencepatan pemulihan perpajakan pada ekonomi Indonesia. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penerimaan negara. Yang ketiga yaitu mewujudkan sistem perpajakan yang keadilan dan kepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan informasi administrasi kebijaksanaan perpajakan yang konsolidatif dan pelunasan bisnis pajak. Dan terakhir, kelima, meningkatkan keputusan sukarela wajib pajak. Contoh peraturan pemerintah terhadap pajak. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang tata cara tuntutan ganti rugi kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada penjabat pemerintahan. Keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang lembaga sensor. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.